Apa pendapat Ustadz tentang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei? Apakah kalau saya bersama dengan Ali Khamenei lalu saya menjadi Syiah Imamiyah Isna Asyariyah? Tidak. Saya akan bersama dengan beliau. Saya akan bersama dengan beliau demi untuk memerdekakan Palestina. Masalah akidah, keyakinan lain. Kalau Donald Bebe tiba-tiba dapat hidayah dan dia berjalan bersama Palestina, ya kita bersama Donald Trump. Halo kaum intelektual sekalian, wow, luar biasa. Menurut keyakinan kalian, apakah dalam hal ini Ustadz Abdul Somad itu membela pejabat Iran atau tidak? Apakah dia membela Ayatollah Ali Khamenei atau tidak? Menurut video barusan, apakah Ustadz Abdul Somad ini membela Ayatollah Ali Khamenei? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, saya ada pertanyaan sama pendukung daripada Ustadz Abdul Somad. Saya bukan membenci Abdul Somad di sini ya, tapi saya ada satu pertanyaan bagi fans Abdul Somad. Apa itu? Yang pertama itu, kalau Palestina itu atau kalau warga Gaza itu mayoritas beragama Buddha, mayoritas beragama Hindu, mayoritas beragama Kristen, mayoritas beragama Konghucu, tidak mayoritas beragama Muslim, apakah kita akan tetap meneriakkan Free Palestina? Apakah kita akan membela Palestina? Kalau misalnya mengatakan, oh nggak ada hubungannya dengan agama dong, ini kan kemanusiaan. Oke, kalau kita bicara tentang kemanusiaan, kenapa kita nggak peduli dengan Nigeria? Kenapa kita nggak peduli dengan perang yang ada di Afrika? Ada banyak banget perang di dunia ini. Kenapa kita nggak peduli? Kenapa kita lebih peduli terhadap Palestina? Kenapa kita lebih peduli terhadap Iran gitu? Kalau musuh Iran itu bukan Yahudi, bukan Amerika, musuh Iran itu katakanlah misalnya Korea Selatan misalnya, atau Korea Utara misalnya. Korea Utara deh ya. Ya, karena Korea Selatan itu kan dianggap kafir ya sama Konoha. Korea Utara misalnya Kim Jong-un versus Iran misalnya. Apakah kita akan membela Iran? Ini pertanyaan loh guys, bukan pernyataannya. Apakah kita akan mati-matian membela Iran di sini? Kalau yang menyerang Palestina itu adalah Korea Utara misalnya, apakah kita akan membela mati-matian Palestina? Kemudian kalau yang menyerang Palestina itu adalah Vietnam misalnya, mayoritas Konghucu, atau Thailand misalnya, mayoritas Buddha, apakah kita akan mengutuk Thailand juga atau Vietnam juga? Kalau misalnya nih ya, Palestina itu mayoritas Konghucu gitu ya, atau warga Gaza misalnya mayoritas Konghucu ya, lalu orang-orang Yahudi atau Israel itu mayoritas Buddha, apakah kita akan meneriakkan Free Palestina? Saya rasa enggak. Menurut keyakinan saya enggak. Lalu kenapa kita membela Palestina? Nah, saya akan kuliti di sini ya. Ini jarang dikuliti guys ya. Saya akan menguliti dengan pemikiran yang sangat-sangat tajam. Jadi guys, kita tuh sangat malu mengakui, kita susah mengakui bahwa kita tuh membela Palestina itu karena kebencian kita terhadap Yahudi. Karena kebencian kita terhadap Israel. Karena kebencian kita terhadap Amerika. Kalau Amerika mayoritas Muslim, kita tidak akan membenci Amerika. Kalau Yahudi itu mayoritas Muslim, kalau Israel itu mayoritas Muslim, kita tidak akan membenci mereka. Nah, jadi di sini ada dua hal ya. Satu, karena musuhnya Yahudi, jadi Israel dimusuhi bersama oleh Palestina dan warga Konoha. Ya, sama-sama punya musuh yang sama, sehingga kita membela Palestina. Yang kedua, karena seiman. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau misalnya ya, ada warga Konoha mengatakan, oh kita nggak membenci Yahudi kok ya, kata siapa? Kata siapa coba? Banyak tuh warga Konoha yang mengatakan, kalau kita melakukan dosa, nanti yang nanggung itu adalah orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan sebagainya. Saya juga heran ya, kenapa ada ajaran seperti ini ya, di Konoha tapi ya, bukan di Indonesia yang nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritiknya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang kelenjotan berjamaah. Ya. Jadi ini hanya di Konoha ya, disclaimer on-nya. Kemudian, selain itu, menurut data guys ya, salah satu negara atau bangsa yang paling dibenci di Konoha itu adalah Yahudi. Ini menurut data. Cek data.
Pertama LGBT, yang kedua komunis, yang ketiga Yahudi. Ya, kita tidak bisa menyangkal itu. Ya, warga Konoha itu rata-rata benci Yahudi gitu. Rata-rata benci Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran? Saya tidak akan berpihak di sini ya. Jadi sebenarnya gini guys, ya mohon maaf bagi pendukung Ustadz Abdul Somad ya. Kalau Anda membenci Yahudi gitu ya, membenci Israel ya, maka ada satu kisah di zaman para sahabat ya, atau di zaman para nabi. Ada seorang Yahudi bernama Mukhairi. Ya, jadi Mukhairi ini adalah seorang kiainya orang Yahudi atau rabi gitu. Lalu dia bertempur bersama para sahabat dan nabi melawan suku Quraisy. Lalu dia tewas dan nabi saat itu sangat dekat dengan orang Yahudi ini. Makanya ada istilah sebaik-baiknya orang Yahudi adalah Mukhairi. Jadi ini ada sejarahnya guys ya. Di Konoha itu kalau saya perhatikan tuh ya, warga Konoha itu kelihatan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melakukan ritual ibadah, tapi mereka tidak memahami kitab suci mereka. Menurut data, 80% warga Konoha itu tidak memahami kitab suci mereka. Saya tidak baca seluruh kitab suci yang ada di Konoha. Agama Muslim saya baca, agama Kristen saya baca, Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru saya baca, Torah, Talmud, ya kemudian Weda, kitab suci agama Hindu dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya kalau misalnya ada kitab suci yang mengajarkan kebencian itu patut dipertanyakan apakah itu buatan Tuhan atau tidak. Sementara kan banyak tuh warga Konoha membenci Yahudi itu kan berdasarkan katanya gitu ya. Karena pemuka agama di Konoha itu membenci Yahudi. Ya kemudian banyak warga Konoha yang belum sadar ternyata di dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha itu kisah tentang Yahudi itu banyak banget. Sekitar 70% kisah yang ada di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu adalah kisah tentang orang-orang Yahudi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu banyak kisah tentang Yahudi? Apakah karena kebencian-kebencian kaum tertentu terhadap Yahudi saat itu? Jadi ada berbagai alasan ya. Alasan pertama itu kenapa warga Konoha itu benci dengan Yahudi itu, ya karena tradisi dalam beragama di Konoha membenci Yahudi. Kemudian pemuka-pemuka agama di Konoha juga membenci Yahudi. Nah, dari mana mereka dapat tradisi dalam beragama ini? Dari mana mereka dapatkan? Pemuka-pemuka agama di Konoha ini dari mana dapat ajaran seperti ini ya? Dalilnya dari mana? Apakah ini dari kitab suci? Silakan buka sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video ini adalah orang-orang cerdas, kaum intelektual ya. Mohon maaf bagi pendukung Abdul Somad ya. Saya tidak ada masalah dengan Ustaz Abdul Somad ya. Jadi sebelum Anda ngamuk-ngamuk, sebelum menganggap bahwa saya itu kafir, ya, menganggap saya itu sesat, laknat, dan sebagainya, mari kita berpikir rasional. Saya bukan anti-anti Amerika, saya bukan anti-anti Israel ya. Saya itu anti-anti Nusantara, bukan anti-anti luar negeri ya. Jadi gini guys, kalau misalnya ada ajaran misalnya atau ayat-ayat yang misalnya mengajarkan tentang perangilah gitu ya, bunuhlah umat Israel misalnya, perangilah dimanapun kamu ketemu dengan Bani Israel. Kalau misalnya ada ayat yang mengatakan seperti ini atau mengajarkan seperti ini gitu, apakah ini adalah sumber daripada kebencian warga Konoha? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan ayatnya kan asbabun usul daripada ayat itu kan pas zaman perang, bukan zaman sekarang lagi damai. Guys, orang yang radikal itu menganggap bahwa kita lagi perang guys. Kita tuh dianggap togut gitu. Ya, kita tuh dianggap perang guys. Makanya mereka membenci Pancasila, mengharamkan Pancasila. Karena apa? Karena itu dianggap buatan manusia. Ya kita semua ini dianggap kafir gitu ya. Yang berbeda pendapat kafir gitu ya. Jadi apakah ini bersumber daripada ajaran atau ayat itu sendiri? Saya tidak akan menyimpulkannya. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kebencian kita terhadap Yahudi ya. Karena zaman dulu itu kan Yahudi itu kan jahat ya. Orang-orang Israel itu kan jahat ya zaman dulu ya. Mereka itu memerangi nabi kita, memerangi itu, memerangi segala macam dan sebagainya ya. Kemudian ada yang meracuni ya, ada nabi yang diracuni dan sebagainya. Ini jarang dibongkar ya guys ya. Banyak warga Konoha yang tidak tahu kisah tentang
seorang wanita yang meracuni Nabi. Banyak banget. Makanya saya katakan 80% warga Konoha itu nggak ngerti isi kitab sucinya. Nggak ngerti. Kenapa? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Karena masyarakat itu adalah masyarakat yang paling malas membaca di dunia. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan kita rajin baca buku kalau kita itu salah satu negara paling malas baca buku di dunia. Nggak mungkin kita rajin baca kitab suci. Nggak mungkin kita memahami kitab suci. Ya, wong kita malas baca buku kok. Kita kan dapat informasi kan dari katanya, dan katanya. Kita tidak pernah nyari informasi yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya mengatakan, sebenarnya kan zaman dulu itu kan ada perang tuh ya, perang antara orang Arab dengan orang Israel misalnya. Guys, emang di dunia ini yang perang itu cuma orang Arab dengan Israel gitu? Di dunia ini kan ada banyak perang kan? Ada perang Genghis Khan versus orang Irak gitu ya. Kemudian ada banyak tuh perang ya. Di Konoha juga dulu ada banyak perang ya. Perang Majapahit dengan kerajaan-kerajaan lainnya gitu ya. Sriwijaya dengan kerajaan lainnya. Ada banyak dulu perangnya di Nusantara. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kisah perang ini akan kita tulis dalam kitab suci? Itu yang jadi permasalahan. Nah, kalau ada kitab suci yang mengajarkan atau menuliskan tentang dendam-dendam perang, apakah itu bersumber dari Tuhan atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan. Saya ngajak yang untuk berpikir rasional. Ya, jadi kalau kita tuh terlalu mabuk agama, pasti saya itu akan dikata-katain. Yang saya akan dicap, kamu liberalis, ya, kamu sekuler, kamu dajjal, kamu antek-antek PKI gitu. Enggak, karena saya itu orangnya skeptis. Jadi gini guys, sejarah itu tidak pernah sejarahnya hitam putih, nggak pernah. Bahkan Nabi sekalipun, kita harus mengosongkan ruang gitu ya, atau memberikan space gitu ya. Harus ada space untuk skeptis gitu. Supaya apa? Supaya kita berpikir rasional gitu. Jadi guys, kalau boleh jujur itu, ya, sebenarnya kita tuh membenci Israel itu ya karena kita dapat informasi dari katanya. Kita tidak pernah mencari tahu gitu ya, cari fakta yang sebenarnya. Enggak, kita malas kok. Orang kita paling malas membaca buku di dunia kok. Yang gimana kita mau nyari informasi. Kita tuh lebih suka mendengarkan katanya ya. Sementara pemuka agama di Konoha itu kemampuan kognitifnya itu setara dengan anak SMP di negara maju. Ini menurut data guys. Ya, jadi kalau mau bantah pakai data ya. Bayangkan ya, kita itu percaya dengan anak SMP gitu. Kalau dia khotbah, kita percaya dengan anak SMP. Nah, segitulah kemampuan daripada pemuka agama di Konoha tanpa kita sadari. Jadi yang menghancurkan atau yang mempertajam kebencian kita terhadap Israel dan negara-negara Eropa itu adalah karena pemuka agama. Padahal kita tidak sadar bahwa teknologi di dunia ini ya dikuasai oleh Israel. HP kita itu ada bagian daripada Israel. Jadi kalau kita benci dengan Israel ya udah nggak usah pakai HP gitu. Sebagian besar ya nggak semua HP ya. Jadi kita jangan munafik gitu ya. Kita ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel gitu ya, ngata-ngatain kafir ya. Padahal kita pakai produknya gitu. Jangan gitulah. Menurut saya pribadi ya, disclaimer on ya. Ya, jadi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti saya akan dikata-katain anak dajjal gitu ya. Saya akan cakar-cakar oleh warga Konoha. Ini mungkin bikin warga Konoha kejang-kejang kelunjatan berjamaah. Apa itu faktanya? Jadi pada faktanya dibanding pemuka agama di Konoha itu, ilmuwan itu jauh lebih jujur guys. Kalau misalnya mengatakan, lah ilmuwan kan masuk neraka, kata siapa? Emang surga neraka itu milik nenek moyang lu gitu? Apakah surga neraka itu adalah semacam nenek milik pribadi gitu? Enggak kan?
Ya, kalaupun surga dan neraka itu ada, itu milik bersama, bukan mau milik cuman agama gue, ajaran gue gitu ya. Itu pemikiran yang sangat tolol menurut saya pribadi. Jadi gini guys, kalau boleh jujur tuh ilmuwan itu lebih jujur ya daripada pemuka agama di Konoha. Bayangkan misalnya ada ilmuwan yang menemukan tentang vaksin misalnya, atau ilmuwan yang menemukan tentang teknologi HP misalnya. Ya katakanlah misalnya nih ada orang kafir nih dari Yahudi misalnya. Ya mereka menemukan teknologi, menemukan semacam chips di HP misalnya. Ya, lalu ini dipakai oleh semua kemaslahatan umat manusia misalnya. Nah, apakah si kafir ini yang menemukan teknologi ini mengatakan, oh kalau umat muslim jangan pakai dong ya, kalau pemuka agama di Konoha itu ngata-ngatain kita tuh jangan pakai dong. Apakah mereka rasis terhadap pemuka agama seperti ini? Enggak. Mereka nggak rasis kok. Ya, mereka lebih jujur gitu ya. Mereka lebih baik gitu. Ya, bayangkan ya, ada seorang penemu misalnya kafir gitu ya. Kafir ini dikata-katain oleh warga Konoha, dikata-katain oleh pejabat yang ada di Konoha, dikata-katain oleh pemuka agama di Konoha, dikata-katain masuk neraka dan sebagainya. Lalu ketika dia menemukan teknologi gitu ya, apakah teknologi ini akan dipakai semua manusia? Iya, ya semuanya tanpa terkecuali yang ngata-ngatain mereka gitu. Jadi ya sebenarnya lebih baik ilmuwan daripada pemuka agama tanpa kita sadari ya. Nggak semua tapi ya, nggak semua pemuka agama seperti itu ya. Ada juga pemuka agama yang baik, tapi rata-rata pemuka agama di Konoha itu nggak ada kontribusi kok terhadap teknologi kemajuan dunia, nggak ada tuh, nggak ada berkontribusi. Mana coba kontribusinya? Nggak ada kontribusinya. Kontribusinya cuma ngata-ngatain gitu, mengutuk gitu, tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain anti-anti dajjal gitu. Saya akan dikata-katain nanti kamu itu keturunan PKI gitu. Jadi kita itu udah sakit ya, pola pikirnya itu udah sakit gitu ya. Sudah nggak ketolong lagi gitu ya. Sudah banyak yang sakit parah gitu ya cara berpikirnya. Nggak semua warga Konoha seperti itu ya, tapi rata-rata seperti itu. Ya, kita kan membenci yang namanya Amerika. Ya, padahal mitra dagang nomor 2 terbesar di Konoha itu adalah Amerika. Ya, kita membenci Amerika gitu ya, setengah mati gitu ya. Coba kalau Amerika mengembargo Konoha seperti Iran, akan ada puluhan juta orang yang pengangguran. Lah, apa hubungannya? Berhubungan. Kalau Amerika mengembargo kita, maka perusahaan-perusahaan Konoha yang mengekspor barang ke Amerika itu akan bangkrut, tutup. Nah, ketika perusahaannya tutup, bangkrut, gimana dengan nasib karyawannya? Ya pasti banyak pengangguran. Jadi kita itu sebenarnya ya hidup dalam kebodohan terus ya. Bahkan pemerintah juga membiarkan pejabat-pejabat kita itu membenci Amerika, membenci negara lain dan sebagainya. Bahkan pemuka-pemuka agama itu dibiarkan ngata-ngatain Amerika, mengutuk Amerika. Ya, ya ini yang saya takutin ya. Takutnya kita seperti Iran. Kita kan mengutuk Amerika, matilah Amerika gitu ya. Kita ngata-ngatain Amerika, matilah Amerika. Ya kita bisa aja diperlakukan sama dengan Iran tanpa kita sadari. Jadi tolonglah sama yang nonton video ini. Nenek moyang kita itu tidak pernah mengajarkan kita untuk intoleran, ngata-ngatain negara lain, ya, mengajarkan untuk membenci Amerika, enggak. Saya nggak tahu ya, entah dari mana ajaran seperti ini muncul gitu. Saya nggak tahu tradisi seperti apa ini ya. Ya kita selalu membenci dan membenci. Hidup kita itu dihabiskan dengan membenci. Apa kalian nggak capek gitu? Lebih baik kita kembali ke filosofi leluhur kita, bukan ke agama ya. Saya tidak ngajak yang video untuk pindah agama. Enggak. Ke filosofi leluhur kita. Filosofi leluhur kita mengajarkan tentang berbuat baik, kejujuran, tanggung jawab. Ya nggak suka bohong gitu. Nggak suka ngata-ngatain Amerika, nggak suka ngata-ngatain Israel. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka kan jahat. Guys, emang negara kita itu suci gitu? Emang di negara kita nggak ada orang jahat? Di Israel ada orang jahat, saya akui. Apakah semua orang Israel jahat? Enggak kan? Itu kan kisah zaman dulu kan. Kenapa dendam zaman dulu sampai sekarang masih dibawa-bawa gitu? Itu kan namanya tolol ya dalam berpikir. Ya, apakah kita akan mengingat kekejaman daripada Romawi zaman dulu yang dituliskan dalam kitab suci gitu? Jadi ini kesalahan dalam berpikir guys. Ya, tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya.
Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Silakan simpulkan sendiri. Lalu bagaimana dengan Ustadz Abu Somad ini? Ya, bagi pendukung Ustadz Abu Somad ya, saya tidak menyalahkan Ustadz Abu Somad di sini ya. Jadi kalau ada Ustadz seperti ini, ya jangan didengerin gitu ya, ditinggalkan aja gitu. Ustadz Abu Somad ini bisa terkenal karena apa? Karena banyak yang suka kan. Kalau banyak orang tidak suka dengan Ustadz Abu Somad, ya nggak setuju dengan pemikirannya, maksudnya bukan ngebully Ustadz Abu Somad ya, bukan ya. Tapi kalau kita nggak setuju dengan pemikirannya, ya tinggalkan aja gitu ya. Cari pemuka agama lain gitu ya. Maksudnya cari pemuka agama yang lurus gitu, yang jujur gitu ya. Jangan ngata-ngatain negara lain, dikit-dikit ngatain Israel, dikit-dikit ngatain Amerika. Apaan sih pemuka agama ngata-ngatain agama lain atau negara lain? Enggak banget ya. Apakah ini dipengaruhi oleh kitab suci atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.